Kalian pernah mikir nggak sih, kenapa cuma dengan selembar kertas kita bisa melakukan transaksi jual beli? Padahal ini tuh cuma kertas biasa yang kalau disobek nilainya akan hilang. Kalau 1000 tahun lalu, masyarakat hanya bisa melakukan transaksi menggunakan sistem barter. Di video ini, kita bakal bahas kenapa uang yang kita gunakan sekarang bisa tercipta dan memiliki nilai. Manusia hanya bisa bertransaksi dengan menggunakan sistem tukar barang atau yang kita kenal sebagai barter. Tapi, dalam sistem ini muncul sebuah masalah yang dalam bahasa ekonomi disebut double coincidence of wants, di mana lo harus menemukan orang yang tidak hanya memiliki apa yang lo butuhin, tapi juga menginginkan apa yang lo punya. Contoh, lo punya ikan dan lo butuh beras, tapi si pemilik beras nggak mau ditukar barangnya dengan ikan yang lo punya. Dia maunya ditukar dengan seekor ayam. Gimana? Ribet kan? Akhirnya pada tahun 9000 sebelum Masehi, masyarakat mulai melakukan transaksi menggunakan uang komoditas. Uang komoditas ini bukanlah berbentuk uang kertas yang kita kenal sekarang, melainkan barang-barang tertentu yang mempunyai nilai intrinsik atau nilai bawaan. Karena barang tersebut mempunyai manfaat lebih untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti kerang laut atau garam yang bisa digunakan untuk mengawetkan makanan. Dari sinilah berasal kata gaji yang dalam bahasa Inggris disebut salary, yang berasal dari kata salt yaitu garam. Karena tentara Romawi dulu dibayar dengan garam. Pada tahun 650 sebelum Masehi, terciptalah sebuah koin yang terbuat dari logam berharga seperti emas, perak, dan perunggu. Koin pertama yang dikenal itu dibuat di Lydia atau saat ini yang kita kenal sebagai negara Turki. Koin ini lebih praktis dari uang komoditas karena awet, mudah dibawa dan bisa dicetak dengan nilai yang seragam. Ini adalah awal langkah besar menuju uang modern. Dan pada tahun 700 Masehi terciptalah uang kertas. Sebuah kertas yang nilainya dijamin oleh pemerintah atau bank. Ide uang kertas ini pertama kali muncul di Tiongkok. Para pedagang menggunakan nota janji atau surat sebagai bukti kepemilikan emas dan perak yang disimpan di bank. Ini lebih aman daripada membawa emas batangan yang berat. Dan perlahan uang kertas ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Akhirnya, pada abad ke-20 terbentuklah uang fiat. Uang yang nilainya tidak lagi didukung oleh komoditas fisik seperti emas, melainkan ditentukan berdasarkan kepercayaan masyarakat dan kekuasaan pemerintah yang mengendalikannya. Rupiah, dolar, euro, dan mata uang lainnya itu semua disebut uang fiat. Sebuah uang yang menjadi alat transaksi kita saat ini. Dan sekarang kita sudah memasuki era modern, di mana muncul uang digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Sesuatu yang memudahkan transaksi kita di era modern saat ini. Tapi yang paling revolusioner adalah Bitcoin, yang diciptakan oleh orang atau kelompok anonim bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Bitcoin adalah mata uang yang tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank manapun, melainkan oleh teknologi terdesentralisasi yang disebut blockchain. Next, kita bakal bahas tentang inflasi, biar tahu kenapa harga kopi lo naik terus. Penasaran kan? Komen di bawah kalau ada pertanyaan dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya.